Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang kembali saya katakan sumbernya dari medsos, dan saya berdoa mengharapkan mudah-mudahan ini nggak benar. Yang pertama, mengenai imam masjid Istiqlal. Di medsosnya itu kelakuannya di Istiqlal tuh pada pakai pakaian yang enggak segala macam, sehingga dia katakan imamnya ini muslim atau bukan. Jadi dia bilang dia bukan muslim, dia menyusup, dia PKI karena bikin tembusan jalan, yang tembus bawah tanah itu ke katedral gereja yang di sana itu. Nggak tahu, tapi saya nggak ngerti. Si Imam Istiqlal ini agamanya apa, kalau memang betul nggak jelas. Kemudian yang kedua, saya melihat apa yang dilakukan Jokowi sebagai presiden dengan memaksa menampilkan PKI gaya baru, itu seperti apa yang jadi seperti suatu langkah tindakan yang saya sebut prematur, karena menjelang jabatannya selesai, persiapannya belum cukup. Seperti G30 SPKI 65 dulu diledakan oleh Aidit karena khawatir. Ini sama, Jokowi sama. Cuman beda satu, Aidit otaknya bagus, yang ini otaknya jelek di dengkul. Jadi hasilnya kelihatan, jadi beda kelasnya. Sama-sama yang satu PKI, yang satu ya PKI kayak baru lah. Jadi cuman beda kualitas orang. Kemudian ada pertanyaan, balai medsos lagi rame. Bamsud kok boleh cabut, Bambang Susatyo boleh cabut TAP MPR tentang Bung Karno terlibat G30S65 itu, emang boleh sebagai ketua nyabut TAP itu kan bukan putusan pribadi, putusan MPR sebagai lembaga, sebagai satu ketua bisa mutusin begitu aja tanpa lewat rapat lagi. Saya nggak ngerti. Coba yang ngerti hukum apa nih, tata negara atau apa, nggak tahu gimana. Tapi ada maunya itu. Kalau guyonanya apa? Wah, dapat berapa dia nih? Imbalannya dapat apa nih? Dan apa urusannya sih? Orang udah lewat kok. Memang bukan terlibat, mah ada tuh pidato-pidatonya. Tapi saya tetap respect. Karena dia terlibat, karena dia punya prinsip dengan asakomnya, dan dia konsisten dan konsekuen. Jadi nggak usah tutupin lah. Saya nggak setuju, tapi saya respect pada Bung Karno. Ya seperti itulah. Dia tetap salah satu pemimpin bangsa yang beri kontribusi pada bangsa ini, walaupun banyak beberapa hal kita berseberangan dengan beliau, tapi banyak yang bermanfaat. Kemudian lagi yang lain adalah Jokowi mau bikin rumah di di Jawa Tengah, di 12 hektar dengan biaya harga tanah 100. Ini urusan apa sih? Katanya orang sederhana ini segala macam, tapi silakan aja lah. Nah, yang menarik tentunya terkait Jokowi, adanya gugatan Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan perdata, kalau nggak salah mengenai kebohongan Jokowi. Kembali saya ulangi, Jokowi pun orang yang memang berbohong dan tidak pernah mengakui dan merasa salah kalau dia berbohong. Minta maaf kalau saya ada kesalahan. Kalau saya ada kesalahan, saya ulangi. Nggak ada minta maaf, saya pernah atau sering atau suka berbohong, nggak ada itu. Mau bela SMK lah, dong ngomong resmi di TV, segala macam, sebar itu, waduh. Tidak import beras, gitu, udah capek. Daftarnya banyak betul. Dan maaf aja, muke bohongnya itu menggambarkan sekaligus juga otak begonya, karena bohong yang goblok. Sesuai dengan kualitas IQ-nya, barangkali masuk yang IQ kelompok 78 itu rata-rata. Jadi ya tunggu waktu aja. Kembali saya ingatkan, dia harus tanggung jawab, dia harus diadili, dan mari kita jadikan dia mantan presiden Republik ini yang juga terpilih dengan sirekap yang nggak benar, dan dia harus bertanggung jawab serta dikerangkeng seumur hidup, juga keluarganya, anak menantunya yang nggak benar itu, dan kroni-kroni yang terlibat di sana, ya, projo-projo,
kayak gitu. Kemudian apa Menkominfo, halo, belain Fufafa, Anda juga jangan keturunan goblok lah ya. Fufafa urusan apa sih Menkominfo sebagai pejabat negara, ngebela-belain, kelihatan betul tambah, aduh ampun. Tapi yang betul, Anda diangkat, direkomendasi sama Jokowi, dan kalau kualitas berpikir Anda seperti itu nggak heran lah. Kalau Menkominfo, lebih cerdas sedikit lah, jangan banyak-banyak. Jangan ikutin bos Anda itu mikirnya nggak benar. Nah rekan-rekan, saya cuma mau mengingatkan itu, tapi tolong ingat, Jokowi adalah PKI gaya baru yang tampil dengan wajah kayaknya tampilannya sederhana, lugu, polos, tapi munafiknya luar biasa. Anaknya bisa naik charter jet, anak menantunya semacam, katanya sederhana, masuk gorong-gorong. Tapi katanya di medsos juga setoran duit sawit, setoran dari nikel, wah udah nggak tahu lah. Ini medsos kan zaman sekarang nih, maybe yes, maybe no, tapi berita itu kalau nggak benar dibantah. Polri saya lihat kalau ada yang merasa itu nggak betul, dia bantah, dia jelasan. Kan punya tuh KSP banyak, jelasin dong bantah. Ada rekan kita namanya Ngabalin, waduh, udahlah selesai. Ngabalin diganti dan Nyebelin. Saya kebetulan kenal beliau, jadi begitu kelakuannya bagaimana sih? Halo Bro Ngabalin, tolong ngomong rada bener lah ya. Anda kan kenal saya kenal Anda. Ini ngomong di publik biar orang tahu. Berhentilah, Anda belum terlambat. Itu aja saya ingatkan kembali. Jadi PKI gaya baru, ujung tombaknya adalah Jokowi, presiden kita yang akan selesai lengser atau dilengserkan dalam waktu yang segera, dan dia akan jadi Presiden Republik Indonesia mantan yang dikerangkeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita